Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Babat Nusantara. Kali ini saya akan melanjutkan cerita tentang pertentangan Pati Mataram. Tergesernya Putri Pati, yaitu Ratu Waskita Jawi, secara politis akan mempengaruhi posisi penting Pati terhadap Mataram. Pergeseran ini ditandai dengan bergesernya posisi Ratu Bangkulon yang pertama diduduki Waskita Jawi, yang kemudian digeser dengan Retno Dumilah dari Madiun. Karena apabila putri ini melahirkan putra, maka putra ini akan menjadi Raja Mataram selanjutnya. Di sini posisi Pati akan lebih terangkat dan mempunyai posisi penting dalam pemerintahan di Mataram. Apabila posisi permaisuri utama ini direbut, maka Pati pun akan berkurang nilainya, karena dimungkinkan yang menjadi putra mahkota bisa dari istri yang lainnya. Kepentingan Adipati Jayakusuma untuk mempertahankan pengaruhnya di daerah pesisir. Jauh pada abad ke-9, semasa kerajaan Mataram Hindu, pusat khususnya di daerah Jawa masih berada di daerah pedalaman dengan tumpuan ekonomi pertanian. Kerajaan Mataram Hindu berkembang menjadi besar yang terletak di Jawa Tengah Selatan. Kemudian, pusat ini bergeser sedikit demi sedikit ke Jawa Timur sampai kemudian Majapahit sebagai porosnya, yang juga terletak di pedalaman. Tumpuan ekonomi masih agraris dengan tambahan adanya perdagangan karena Majapahit menguasai daerah-daerah strategis untuk perdagangan. Pada Mataram Hindu ini, Jawa sudah sedemikian majunya dengan tumpuan perdagangan beras. Tetapi kemudian, setelah pengaruh Islam, pusat berpindah ke daerah pesisir dengan Demak sebagai pelopornya. Kemudian setelah runtuhnya kerajaan Demak, pusat kemudian beralih ke pedalaman dengan Pajang sebagai pelopornya. Hal ini menandai berakhirnya pusat yang ada di pesisir dan kemudian beralih ke pedalaman. Salah satu faktor mengapa kerajaan atau wilayah pesisir mengalami kemerosotan pada abad ke-17 dan 18 coba dijelaskan oleh De Graaf sebagai berikut. Sebagai pusat lalu lintas perdagangan di daerah dan sebagai bandar singgah pedagang seberang, kerajaan-kerajaan pesisir bersaing dengan tajam. Keturunan-keturunan penguasa biasanya karena perkawinan, berhubungan kerabat, namun persaingan selalu ada. Seorang penguasa akan mengalami kesulitan dalam mengusahakan bawahan dan anggota-anggota keluarganya agar bersedia mempertaruhkan jiwa raganya untuk membantu seorang saingan jika diserang oleh musuh dari dalam ataupun luar negeri. Dalam tinjauan ekonomi, ada indikasi bahwa pertentangan Pati dan Mataram adalah merupakan konflik antara daerah pesisir dan pedalaman. Sekitar abad ke-14 sampai ke abad 17, pusat perekonomian masih di daerah pesisir dengan Demak sebagai pusatnya. Daya tarik daerah sekitar Demak bagi orang luar adalah beras. Walaupun luar area sawah diduga tidak seperti sekarang, tetapi daerah-daerah Pajang, Mataram, Banyumas, Pekalongan, maupun Pati telah merupakan daerah beras pada permulaan abad ke-16. Kecuali itu, di daerah-daerah tersebut bisa juga ditanami tebu, kopi, maupun lada yang sangat menarik bagi pedagang antar pulau waktu itu. Pelabuhan-pelabuhan yang maju di pantai utara Jawa mengekspor beras yang diambil di pedalaman dan bahan makanan lainnya dari Jawa ke Nusantara. Imbalannya tekstil India dari Aceh dan Malaka, serta rempah-rempah dari Maluku. Perdagangan beras ataupun penyaluran beras dari pedalaman yang dijual ke orang asing
yang menyinggahi pelabuhan utara ini, yang kemudian berpotensi untuk menjadi persaingan dagang di wilayah pesisir utara Jawa. Namun kewibawaan pesisir di daerah-daerah ini tidak akan berlangsung lama. Majapahit tidak akan bangkit kembali dari reruntuhan. Tetapi sesudah kematian Trenggono, tampil beberapa penguasa yang meskipun sudah masuk agama Islam, akan berusaha untuk mengembalikan pusat kegiatan di daerah persawahan pedalaman. Selama 40 tahun, keadaan kacau dan kesaksian-kesaksian tidak terlalu cocok satu sama lain. Di bawah pemerintahan pengganti Sultan Trenggono, Prawata yang tidak lama berkuasa, Demak tidak lagi memegang hegemoni. Persekutuan yang terlalu luas antara oligarki dagang di pesisir meregang. Arya Penangsang, penguasa Jipang, mula-mula mencoba merebut kekuasaan. Lalu Jaka Tingkir di dekat Salatiga dan penguasa Pajang mengaku diri sebagai sultan. Sementara itu, Ki Ageng Pemanahan, penguasa Mataram, menetap di Kota Gede pada tahun kira-kira 1577 dan mengumpulkan sekelompok orang setia di sekelilingnya. Ia meninggal kira-kira tahun 1583 dan Senopati, anaknya, berjasa karena mengalahkan Pajang pada tahun 1588 dan mulai mengumpulkan negeri-negeri Jawa. Serangkaian ekspedisi kewibawaan Mataram yang dalam abad berikutnya menjadi kekuasaan terpenting di Jawa. Secara garis besar, penulis mencoba untuk merangkum penyebab pertentangan Pati dan Mataram dari berbagai sumber adalah: pertama, kecewanya Adipati Jayakusuma karena ditukarnya kuda Jurutaman dengan sapi Pragola. Tetapi hal ini mungkin bisa dipertanyakan karena kemungkinan besar kalau ini adalah sebuah perlambang kalau mengacu dari perceritaan babat Pati, yang kebenaran sejarahnya masih perlu dipertanyakan. Kedua, digesernya posisi permaisuri dari Pati karena Senopati memboyong lagi putri dari Madiun. Ketiga, hasutan dari Ki Ageng Pelangitan dan Ki Ageng Cambean yang mengatakan Adipati Jayakusuma akan melakukan pemberontakan terhadap Mataram. Keempat, nafsu berkuasa yang berlebihan dari Panembahan Senopati yang mencoba menguasai sepenuhnya daerah pesisir. Melihat hal itu, maka pertentangan Pati dan Mataram ini adalah bentuk keputusan Adipati Jayakusuma dalam rangka menjaga posisi dan peran pentingnya di pesisir dari nafsu berkuasa Panembahan Senopati dari Mataram. Perang Pati dengan Mataram dalam cerita dua babat dalam babat Tanah Jawi dituliskan sebagai berikut. Perang Pati dan Mataram diawali dengan dikirimnya utusan Pati yang bernama Putradita ke Mataram untuk meminta kekuasaan atas semua tanah dusun di utara Gunung Kendeng, yang bertujuan untuk menghadang orang yang ingin menghadap di Mataram, dan meminta tombak dan gagangnya sebanyak 100 buah yang dikatakan untuk berperang. Padahal ini akan dipakai oleh Adipati Jayakusuma untuk memberontak terhadap Mataram. Panembahan Senopati menyerahkan tanah yang dimaksud, tetapi tombak hanya diberikan tombaknya saja, tanpa gagangnya. Panembahan Senopati ternyata sudah mengetahui maksud dari adik iparnya yang ingin memusuhi Mataram. Kemudian Panembahan mengatakan kepada Adipati Mandaraka bahwa Adipati akan membangkang. Adipati Mandaraka pun menjadi sedih. Selanjutnya, wilayah Kendeng Utara pun dikuasai oleh Pati, tetapi hanya Demak saja yang membangkang. Dikisahkan juga dalam babat Tanah Jawi bahwa pasukan dari Pati bertindak sangat kejam.
sepanjang jalan menjarah harta dan memboyong perempuan-perempuan di dusun-dusun yang dilaluinya. Hal itu diketahui oleh Adipati Pajang dan segera memberitahu Senopati Mataram kalau Adipati Pati atau Jayakusuma berniat menyerang Mataram. Setelah mendengar laporan tersebut, Panembahan Senopati mengutus anaknya Pangeran Anom untuk melawan Adipati Pati. Panembahan Senopati berpesan agar jangan dilawan dengan perang, tetapi kalau terpaksa silahkan untuk dilayani dengan perang juga. Adipati Mandaraka atau Ki Jurumertani memprotes keputusan ini karena Pangeran Anom tidak akan sanggup melawan Adipati Pati. Panembahan Senopati menjelaskan, ini adalah strateginya untuk mengingatkan Adipati Pati jangan sampai melanjutkan marahnya terhadap Mataram dengan mengirimkan Pangeran Anom yang masih keponakannya sendiri. Barisan Pati telah sampai di Mataram, sementara barisan yang lainnya yang lebih besar sudah sampai di Kemalon. Kemudian Pangeran Anom berhadapan dengan Adipati Pati. Terjadi adu mulut di antara keduanya, sehingga membuat Pangeran Anom marah dan menyerang Adipati Pati. Adipati yang jengkel kemudian melemparkan tombaknya yang membuat Pangeran Anom pingsan, dan segera Pangeran Anom dilarikan kembali ke Mataram. Adipati Pati tetap terdiam di tempat, yaitu dekat dengan Kali Dengkeh. Panembahan Senopati setelah mendapat laporan mengenai peristiwa tersebut menjadi terkejut dan kemudian meminta izin kepada istrinya untuk menyerang Adipati Pati, adiknya sendiri. Istri Panembahan Senopati yaitu Ratu Waskita Jawi yang masih saudara kandung dari Adipati Pati mengizinkannya karena adiknya telah jahat melukai keponakannya sendiri. Panembahan Senopati segera menyiapkan dirinya untuk turun dalam peperangan. Panembahan Senopati tiba di Prambanan malam hari. Kemudian Panembahan Senopati beristirahat sejenak sembari menyiapkan barisannya untuk menyerang pasukan Pati. Penyerangan terhadap Pati dilakukan larut malam. Panembahan Senopati juga dibersamai oleh patihnya, yaitu Ki Jurumertani atau Adipati Mandaraka. Selanjutnya, pasukan Mataram mengobrak-abrik pertahanan pasukan Pati. Pada waktu itu juga, pusaka kerajaan peninggalan Ki Ageng Selo, yaitu Bende Kiai Bicak, dipukul bertalu-talu, yang membuat bertambahnya semangat pasukan Mataram. Diceritakan pasukan Pati tidak siap untuk menerima serangan itu, sehingga dibuat kocar-kacir oleh pasukan Mataram. Bertepatan pada saat itu, Kali Dengkeng pun sedang meluap. Banyak pasukan Pati yang kemudian memilih terjun ke sungai yang sedang banjir besar itu. Adipati Pati mundur dan menyelamatkan diri kembali ke Pati. Kemudian sang Adipati Pati meminta bantuan kepada bupati-bupati yang dekat dengan Pati, yaitu Tuban dan Lasem. Panembahan Senopati mengejar Adipati Pati sampai ke Pati. Di saat itu, pasukan dari Tuban dan Lasem melakukan pengintaian tetapi diketahui oleh pasukan Mataram. Hal itu diketahui oleh pasukan Mataram dan sengaja pasukan Mataram berteriak bila mengetahui hubungan antara Pati, Tuban dan Lasem. Dan apabila hubungan itu masih dilanjutkan, maka Tuban dan Lasem juga akan dihancurkan. Maka pasukan Lasem dan Tuban pun mundur yang akhirnya membuat pasukan Pati hanya sendirian. Kemudian Pati pun diserang oleh pasukan Mataram. Pasukan Pati pun kembali menelan kekalahan. Pasukan Pati banyak yang tewas dan sisanya terjun ke sungai yang sedang banjir besar. Untuk nasib Adipati Pati sendiri tidak diketahui rimbanya, entah meninggal ataupun selamat.
Kekalahan Pati diberikan sangkalan 1551 atau 1600 Masehi. Dalam Babat Pati sendiri, justru yang diceritakan adalah perang yang terjadi di Pati. Pada waktu itu, pasukan Pati sudah siap di alun-alun. Pasukan Pati dipimpin oleh Adipati Jayakusuma yang dibantu oleh putra pangeran dan Ki Juru. Raden Jayakusuma tidak berniat untuk perang dan tidak menyiapkan senjatanya pada saat itu. Beliau berkeberatan bila pasukannya nanti langsung terlibat senjata. Dia meminta bahwa dialah nanti yang akan berperang. Panembahan Senopati telah tiba di selatan Pati yang dialiri oleh sungai Juwana. Pasukan Mataram berhenti di desa Ceta dan menyiapkan diri untuk berperang di sana. Seyogyanya, Panembahan Senopati akan berkirim utusan ke Pati, tetapi ditahan oleh Ki Juru Mertani. Ki Juru Mertani menyarankan untuk menunggu sambil menyiapkan pasukan Mataram dan membunyikan meriam Kiai Kalantaka terlebih dahulu. Adipati Jayakusuma yang mendengarkan suara meriam tersebut akhirnya mengetahui kalau kakaknya Senopati telah datang. Adipati Pati meminta terhadap pasukannya untuk perang tanding dengan Senopati tanpa melibatkan pasukannya. Ketika Panembahan Senopati mendengar tantangan adiknya, yaitu Adipati Jayakusuma, sangatlah senang dengan tantangan ini. Kemudian Panembahan Senopati menombak adiknya. Yang ditombak seakan-akan memakai baju besi saja. Tombak itu pun tidak mempan terhadap diri Adipati Jayakusuma. Pertarungan dengan tombak dan saling tangkis itu berjalan sehari dan kemudian malamnya selesai dan pasukannya dibubarkan. Di hari pertama, belum ada yang menang dan yang kalah. Hari kedua, pasukan Mataram bertambah banyak dengan perbandingan 1:100 dibandingkan dengan pasukan Pati. Tetapi pasukan tersebut hanya menyoraki yang sedang bertempur, yaitu Panembahan Senopati melawan Adipati Jayakusuma. Pertempuran hari kedua memakai pedang dan keris. Tidak ada yang mempan dalam pertarungan ini, hanya luka-luka saja yang diterima kedua perwira ini. Ketika malam pertarungan berhenti, setelah 3 hari berperang dan bertepatan dengan Kamis Pon, maka mereka kemudian memutuskan untuk bertarung tanpa senjata. Terjadi baku hantam pada pertarungan yang kesekian kalinya. Kemudian Panembahan Senopati berseru untuk menghentikan pertarungan dan mandi di Sendang Sani. Ketika sedang mandi, Adipati Jayakusuma mendapat firasat bahwa dalam perang tanding nanti dirinya akan kalah. Firasat tersebut berupa sinar atau tejo yang memancar terus di dalam sumur saat Panembahan Senopati mandi. Tetapi sinar itu patah setelah dirinya masuk ke pemandian. Mendapat firasat tersebut, Adipati Jayakusuma memerintahkan kepada Sutawanengpati untuk membunuh seluruh istri dan anaknya karena tidak rela bila nantinya Adipati Jayakusuma kalah. Istri dan anak-anaknya diboyong ke Mataram. Panembahan Senopati kemudian meminta nasihat Kiai Jurumartani. Dalam nasihatnya, Kiai Jurumartani mengatakan bahwa kelemahan orang Pati adalah kalau mereka sesumbar atau menunjukkan kesombongan atau menantang, maka kesaktian yang dimiliki akan hilang. Setelah nantinya bersumbar, Panembahan Senopati juga disarankan untuk meminta Adipati Pati untuk melepaskan baju kerai besi atau kereweja yang merupakan sumber kekuatan dari Adipati Pati. Keesokan harinya, dengan bermodalkan wangsit yang diberikan oleh Kiai Jurumertani, Panembahan Senopati menyongsong pertarungan hari itu dengan naik kuda sambil memanggul tombak Kiai Pleret. Diceritakan dalam Babat Pati
bahwa pada saat itu adalah hari Jumat Wage yang merupakan hari sial untuk orang Pati. Untuk selanjutnya, perang tanding pun segera dimulai kembali. Babat Pati menceritakan peristiwa tersebut dengan Durmapupu 27 sebagai berikut. Sang Dipati segera naik kudanya yang berwarna kelabu agak kekuningan, sambil menarik tombaknya, Ki Bedru. Melompat-lompat dia di tengah-tengah medan laga. Sesudah berhadap-hadapan, Raja berkata lembut, "Adinda, segeralah kau mulai." Adiknya berkata, "Silakan Paduka mengenai hamba dulu." Senopati lalu menarik serta mengangkat tombaknya ke atas. Maksudnya agar supaya tepat jatuhnya. Tombak itu mengenai dada. Berdenting suaranya. Senopati berkata, "Adinda, pantas engkau sakti dan tidak mempan dengan tombak, sebab engkau mengenakan baju kerai besi Belanda." Dipati Jayakusuma sangat marah. Pakaiannya dising-singkan hingga kelihatan dadanya, serta bersumbar demikian, "Tidak patut jikalau orang Pati memakai baju kerai besi Belanda." Penglihatannya Senopati sudah waspada. Lalu dadanya yang kelihatan kuning seperti kulit wanita itu ditusuk dengan tombaknya. Kiai peleret. Tombak tersebut mengenai dada lalu Dipati pun jatuh. Lambung sebelah kiri dari Adipati Pati terluka dan jatuh dari kudanya. Sebelum meninggal, Adipati Pati meminta air kepada Panembahan Senopati. Panembahan Senopati memberikan air yang terbaik untuk mengantarkan Adipati Pati ke gerbang kematian. Tetapi Adipati Pati tidak kunjung meninggal dan akhirnya dia meminta untuk diberikan air perasan kotoran kuda karena dia terbunuh di medan peperangan. Setelah meminum air perasan kotoran kuda itu, Adipati Pati akhirnya meninggal dunia. Sedangkan di lain pihak, pengikut Adipati Pati yang berjumlah 6 orang mengamuk. Mereka menerjang dan menyerang prajurit Mataram. Akan tetapi perlawanan pengikut Adipati Jayakusuma sia-sia belaka, sebab jumlah mereka yang sedikit. Hal yang aneh adalah adanya baju kerai besi dari Belanda. Kerai besi atau baju zirah, pelindung dada terbuat dari baja, sama sekali belum dikenal orang Jawa pada abad ke-15 dan 16. Baju besi ini baru ada di zaman VOC. Prajurit Mataram sangat banyak. Babat Pati menyebutkan bahwa perbandingannya 1:100 prajurit. Dikisahkan bahwa Sutawanenggita yang sedang mengamuk menghadapi prajurit Mataram teringat akan perintah oleh Adipati Jayakusuma untuk membunuh semua anak dan istri sang Adipati. Oleh karena itu, Sutawanenggita segera masuk ke istana Kadipaten dan membunuh semua anak dan istri Adipati Jayakusuma. Hanya Raden Janaka yang masih berumur 1 tahun yang diselamatkan dan dibawa pergi ke sebuah gua oleh Sutawanenggita. Setelah sampai di Pati, Panembahan Senopati menemukan Raden Arya Penjaringan yang sedang tafakur di dalam masjid. Ketika ditanya, Raden Arya Penjaringan ini sempat berbohong kalau dia tidak ikut perang. Setelah dibuka pakaiannya, terdapat bekas luka yang menunjukkan bahwa Raden Arya Penjaringan ikut perang. Maka Raden Arya Penjaringan pun berterus terang kalau Adipati Jayakusuma tidak berniat berperang, tetapi hanya menanggapi Panembahan Senopati. Ketika ditanya keberadaan Ki Ageng Penjawi, Raden Arya Penjaringan mengatakan bila Ki Ageng Penjawi telah meninggal dan dimakamkan di Sani. Raden Arya Penjaringan berbohong karena telah mendapat pesan kalau kuburan Ki Ageng Penjawi ini jangan sampai diketahui oleh raja. Yang sebenarnya makam Ki Ageng Penjawi ada di Parenggantang. Kemudian Raden Arya ini ditunjuk oleh Senopati untuk menjadi pengganti dari Raden Jayakusuma atau Adipati Pati.
Kemudian Senopati melanjutkan ke keraton dan menemui permaisuri dan istri-istri beserta anak-anak Adipati Jayakusuma yang telah dibunuh oleh Sutawanangpati sesuai dengan pesan dari Adipati Jayakusuma. Dan makam Penjawi pun sampai saat ini masih menjadi misteri keberadaannya. Ada 3 lokasi makam yang dipercaya sebagai makam Ki Ageng Penjawi, yaitu di Desa Randu Kuning dan Desa Banaran, Mandiraja, Banjarnegara. Tetapi di sini disebut sebagai Ki Agung Kedung Lumbu. Juru kunci di sini mengatakan bahwa beliau berasal dari Pesantenan. Yang menarik adalah mengapa sampai makam Ki Ageng Penjawi harus sengaja dibohongkan. Ada kemungkinan besar kalau Ki Ageng Penjawi pernah sakit hati terhadap kebijakan ataupun tindakan dari anak turun pemanahan. Masih banyak kemungkinan-kemungkinan atau praduga-praduga sampai Babat Pati menuliskan bahwa keberadaan makam Penjawi dibohongkan dari penceritaan kedua babat di atas sudah membuat fakta sejarah bahwa Pati dan Mataram pernah berkonflik pada zaman Panembahan Senopati atau awal pembentukan kerajaan Islam Mataram. Kedua babat juga mengamini bahwa ada hubungan yang sangat luar biasa atau juga kekerabatan antara penguasa kedua wilayah ini. Di sini sedikit kita bisa menarik kesimpulan bahwa memang benar ini adalah konflik saudara yang diberikan bumbu muatan politis yang kemungkinan besar memang dibiaskan. Kalau kita coba bandingkan dengan babat Tanah Jawi dengan babat Pati, ada sebuah kesamaan mengenai alur jalannya peperangan antara perang Raden Jayakusuma dengan Panembahan Senopati. Dalam cerita babat Pati dengan perang antara Adipati Pragola dengan Sultan Agung, ada beberapa hal yang sama, yaitu pertama, perang diawali dari sebuah hasutan babat Tanah Jawi yang melakukan Tumenggung Edranata dari Demak, sedangkan babat Pati menuliskan Ki Ageng Jambean dan Ki Ageng Pelangitan. Kedua, mengenai tidak dihitamkannya gigi dari Adipati Pragola dan juga Raden Jayakusuma ketika melakukan perang terhadap pihak Mataram, di mana ditafsirkan dalam babat Pati merupakan tanda bahwa Adipati Jayakusuma tidak bersungguh-sungguh dalam menghadapi Senopati. Sedangkan dalam babat Tanah Jawi ditafsirkan bahwa Adipati Pragola tidak sempat menghitamkan gigi. Adanya satu anak dari penguasa Pati yang diselamatkan oleh orang kepercayaan dari penguasa Pati. Dalam babat Tanah Jawi, anak itu bernama Raden Rangga dan babat Pati menyebutkan namanya Raden Janaka. Melihat realitas tersebut, ada kemungkinan besar bahwa babat Pati ada kesalahpahaman dalam penyaduran cerita dan kemungkinan ada semacam tujuan pelegitimasian atas sebuah kekuasaan untuk menutupi sebuah aib perang keluarga yang terjadi antara Pati dan Mataram. Demikianlah cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap dukung channel kami dengan cara klik like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.